Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, kita mau menghampiri tahta Tuhan. Tuhan yang sungguh baik. Saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan melawat pribadi lepas pribadi. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia yang sanggup menolong dan Dia yang selalu menolong kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, Yesus. Oh Tuhan, dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh haleluya, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Inilah pujian kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Bapa. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saya undang Ibu Gembala untuk doa. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapak yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mau selalu bersyukur di dalam-Mu Tuhan. Saat kami bersyukur, kami menerima berkat-berkat yang ada daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi kami semuanya Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan melawat kami. Kami mengucap syukur. Engkau hentar anak-anak-Mu yang lain yang sedang dalam perjalanan, ataupun mereka yang terhalang karena sakit, penyakit dan segalanya yang ada. Mari Tuhan, Engkau juga lawat mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja saat kami mengundang Engkau, memanggil nama-Mu, memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan melayani puji-pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua percaya, katakan amin. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh haleluya. Tuhan itu baik saudara. Saudara percaya Tuhan saat ini hadir di tempat ini. Oh Tuhan akan melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kita saat ini.
Haleluya. Saudara senang? Saudara sukacita? Puji Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mau bersukacita. Kita mau bersenang, kita mau bersukacita dengan hati yang penuh kegirangan. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Puji Tuhan. Saudara benar-benar ingin dibebaskan saat sore ini dari segala masalah, dari segala sakit penyakit. Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita bersukacita, kita bangkit berdiri dengan sukacita memuji Dia. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Tepuk tangan, haleluya. Suruh umat Allah bersukacita. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Tepuk tangan, haleluya. Suruh umat Allah bersukacita, injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila ada pihak kita akan tampil jadi pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita akan tampil jadi pemenang. Kita akan tampil jadi pemenang. Kita akan tampil jadi pemenang. Haleluya. Wow, beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kami bersyukur saat sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Satu hal yang luar biasa, di mana Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kita
untuk beribadah ya dengan tubuh yang sehat. Saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan kepada saya pada waktu 2019 sampai 20, 21 sampai 22 COVID. Masalah itu ada. Tapi tetap saya serahkan kepada Tuhan ya. Kalau bangsa Israel, saya ada satu pergumulan saudara ya. 40 tahun dia bergumul. Saya 50 tahun lebih saudara bergumul. Sampai sekarang ini belum dijawab. Ini kan satu pertanyaan buat saya. Apa sih yang terjadi pada diri saya? Pada Tuhan. Saya tanya, tapi ada jawaban. Satu waktu pasti ada ujungnya. Tuhan beri jawaban begitu aja pada saya. Saya mengucap syukur, tetap masalah ini tetap saya pergumulkan sampai saat ini. Dan saya bersyukur karena sampai saat umur saya sekian puluh tahun ya. Kalau Tuhan bilang 70 lah saya lewati. 80 saya nggak tahu saudara ya. Saya masih bergumul pada Tuhan supaya Tuhan memberi kesehatan untuk saya dan juga anak-anak saya. Dan saya mau menyaksikan cintanya Tuhan di mana dalam perjalanan hidup saya waktu saya pergi ke Jakarta, saudara. Saya nggak tahu lewat darat, biasanya naik pesawat, tapi saya lewat darat, saudara. Lewat darat, saya ragu. Ini kalau enggaknya ya macet itu aja dah. Ya tapi saya jalani aja. Ternyata sebelum saya berangkat, saya ajak anak saya doa. Ayo doa dulu yuk. Kita doa. Ternyata saudara, meskipun macet, tapi tetap lancar saudara. Nyampe itu pas jamnya. Dan di Jakarta sendiri saudara, malah lebih macet. Makanya saya hidup di Jakarta itu gak suka. Macet dulu di mana-mana. Sampai saya bilang sama anak saya baru ngajak saya, "Pak, ayo Pak, sebentar lagi kan Bapak harlah," katanya ini. "Hah, enggak lah, aku enggak ikut. Di Situbondo aja saya. Banyak temen di Situbondo," saya bilang. Kalau Jakarta jauh sini, jauh sana ya. Dan kedua, saudara ya, ada pergumulan di dalam hidup saya untuk anak saya yang nomor 3 ini. Sampai sekarang dia belum punya anak ya. Saya bergumul tiap hari. Akhirnya dia bilang sama saya, "Pak, saya nanti mau ke dokter kandungan, tapi laki." Wah, Shirley itu dulu ya laki kok, yang pegang kok kamu takut. Suamimu suruh ikut aja, saya bilang gitu. "Iya Pak, ya oke dah." Udah setelah saya dari Jakarta, saya pulang saudara ya. Pulang, tetap lancar saudara. Saya sebelum jalan pasti saya berdoa dulu. Dan untuk kedua kalinya saya ke Surabaya. Surabaya, sampai Surabaya saya tolak pulang ke Situbondo. Ternyata sampai di Paiton ya saudara. Saya duduk di belakang. Tahu-tahu mobil itu oleng. Bos, gini, lurus lagi, kaget. Saya bilang, "Tuhan," gitu aja saya. Akhirnya dia jalan lagi. Ternyata kalau dia liwat supir itu, saya bawa supir sama mantu saya itu, melewati truk itu, orang itu pasti mati sudah. Karena dia pakai sepeda motor, pas di hadapannya juga lewat di tengah-tengah kendaraan juga dia. Sehingga pas ini keluar mau masuk, kendaraan yang satunya itu minggir, ini nggak pakai lampu saudara. Akhirnya lolos, supirnya banting ke kiri, putar lagi ke kanan, lurus lagi. Akhirnya lolos dari maut ya. Dan percobaan ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik ya. Ya, saya bukan mau nganjurin saudara, tapi sebelum kita berangkat kemanapun, jauh dekat, kita berdoa dulu ya, supaya
selamat sampai di tujuan. Ya, terima kasih. Saat ini setiap saya bergumul, saya tahu pergumulan saya apa. Mungkin saya baru renungan di hari Jumat itu bilang, kamu mungkin pergumulannya 0,5 kilo, aku 1 kilo, kan enggak sama setiap manusia, maksud saya gitu. Jadi kita harus bersyukur seperti lagu tadi, bersyukur kepada Tuhan meskipun kita menghadapi ini yang tidak melebihi kekuatan kita ya. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Benar saudara, apapun yang kita hadapi, kita mau berserah kepada Tuhan. Saya percaya setiap pribadi memiliki pergumulan masing-masing. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita. Dan tidak ada yang kebetulan, saudara. Benar kata Pak Chandra tadi, saudara, bahwa apapun yang akan kita kerjakan, kita bawa dalam doa. Minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sedikit saya mau bersaksi, saudara, seperti Pak Chandra tadi, bahwa Tuhan akan selalu menyertai, saudara. 10 hari yang lalu, tepatnya tanggal 9, anak saya itu mengadakan foto prewed gitu ya, prewedding. Sebelum-sebelumnya saya sempat khawatir, saudara, karena hampir tiap hari hujan petir, saudara. Lah terus ini prewednya di Bromo, saudara. Wah, saya khawatir. Saya sempat bilang sama anak saya untuk ditunda saja, nunggu cuaca cerah, saudara. Tapi fotografernya bilang nggak bisa ditunda. Ya akhirnya kita nyerah, ya udah kita bawa dalam doa. Dengan kesepakatan kita berdoa, saya percaya Tuhan tolong. Saudara tahu, kurang beberapa hari hanya saudara untuk prewed itu masih hujan petir, saudara. Bahkan itu di seluruh Jawa Timur saya kira. Tapi kita terus berdoa, saudara. Kita sepakat untuk dibawa dalam doa. Dan benar, saudara, pada saat anak saya bersama istri saya juga ke Bromo, saudara, enggak hujan, saudara. Dan subuh harus mengadakan pengambilan foto, Tuhan kasih cuaca cerah luar biasa, saudara. Enggak ada kabut, enggak ada apa, saudara. Oh, saya bersyukur. Tapi sepanjang hari, saudara, saya kan nggak ikut, saya jaga toko. Di toko saya terus berdoa dalam hati, saudara. Tuhan berikan cuaca yang cerah sampai pemotretan selesai. Dan puji Tuhan, semuanya selesai dengan cuaca yang cerah. Tapi saudara, besoknya saudara, hujan petir lagi, saudara. Waduh, saya bilang Tuhan, ini bukan kebetulan. Sungguh ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menolong. Karena itu biarlah setiap pergumulan kita sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup. Sebetulnya puji-pujian sore ini saya beri judul, kasih tema kita umat pemenang, saudara. Cuma sayangnya bagian yang di sana kurang ngerti maksud saya, saudara. Tadi saya sudah suruh tampilkan, setiap ada jeda tampilkan kita itu umat pemenang. Kenapa kita jadi umat pemenang? Karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita akan dijadikan umat penangan karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umat yang dikasihinya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, bahwa kita adalah umat penenang. Kita lebih dari pemenang. Segala persoalan, segala pergumulan kita Tuhan akan jawab. Haleluya. Oh, haleluya.
pujinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Karena itu biarlah kita akan senantiasa selalu memandang Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya. Senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh, oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara percaya, saudara semua ini mempelai Tuhan. Amin. Mari saudara, kalau saudara mempelai Tuhan yang berkeyakinan kita pasti menang, naikkan pujian ini dengan penuh sukacita sebagai seorang pemenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh, oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan dengan iman saudara, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh, oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh, oleh darah Anak Domba berkuasa, kita
Mari saudara, sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita ya. Kita mau menyerahkan semua pergumulan hidup kita, segala masalah kita, beban berat kita, bahkan sakit penyakit kita ke dalam tangan Tuhan. Dan tetap percaya, tidak pernah ragu akan kasih dan janji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari saudara, kita mau menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan lawatan Tuhan, akan jamahan kasih Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita apapun yang kita alami saat ini. Mari kita bangkit berdiri dengan segenap hati kita. Kita mau datang pada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji
Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan pada saat ini untuk kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk kami bisa menyembah Engkau Tuhan dengan seluruh hati dan jiwa kami. Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, mari Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan dengan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Tuhan, Engkau juga menjamah kami semuanya yang mendengar. Tuhan, Engkau sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan, akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah nafas hidup orang percaya. Tidak jauh ya dengan puji-pujian yang tadi dinyanyikan, tidak jauh dengan kesaksian saudara, Bapak Ibu Saudara yang sudah saudara saksikan juga. Pada waktu persiapan khotbah ini saya tanya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, saya besok minggu mau khotbah apa ya Tuhan? Gitu. Tuhan ngomong apa? Satu kata, Mazmur. Ya. Tuhan suruh Tuhan ngomong dalam hati saya, Mazmur, ya. Di dalam kitab Mazmur ini mengajarkan kita banyak sekali macam-macam dari doa, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam kitab Mazmur ini kita mau buka bersama dulu di dalam Mazmur yang keempat, Mazmur pasal 4. Kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan di depan LCD-nya. Mazmur dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di dalam tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memberikan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Judul perikopnya Mazmur 4 ini, doa pada malam hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, doa pada malam hari. Hubungan doa, kalau bahasa Israel zaman dulu, doa itu mesti ada suatu hubungan dengan korban, ya. Ada sebuah kaitan yang erat. Di Perjanjian Lama selalu ada kurban yang dipersembahkan buat Tuhan.
Kayak kita tadi sudah membaca dalam Mazmur 4 ini juga di sini tentang kehidupan Daud, ya Bapak Ibu Saudara. Daud itu pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Daud yang pertama, Daud itu berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan itu meluputkan dia dalam kesesakan, ya, agar Tuhan ini membebaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, Mazmur 4 ayat yang ke-6 juga berbunyi, persembahkanlah korban yang benar di hadapan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Korban yang dipersembahkan itu kita hanya menjadikan doa sebagai alat hal yang penting, hal yang utama. Ketika umat Tuhan, ketika berdoa, mempersembahkan korban syukur. Korban syukur ini apa? Kalau zaman dulu kan hewan ternak dipersembahkan. Nah, korban syukur ini ya badan kita, tubuh kita, jasmani kita. Ya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah adalah ibadah kita yang sejati, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita perlu mengiringi dengan korban, yaitu tubuh kita, hidup kita, kesungguhan kita dengan Tuhan. Kita mungkin sering ya meminta-minta sama Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, Tuhan, aku perlu itu. Tapi apakah kita sudah menyertakan kehidupan kita ini sebagai korban persembahan kepada Tuhan? Ada waktunya kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ada waktunya kita saat teduh. Ada waktunya kita merenungkan firman Tuhan itu. Lalu masuk dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup yang penuh dengan memiliki kesaksian hidup. Hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan tentunya apa? Hidup yang punya komitmen sama Tuhan. Hidup dalam kesalehan, ya. Oke, yang masuk yang ke Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 di sini kita mau membaca lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 dengan cepat. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakanku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan. Pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang kepadamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan.
Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, kapan ya kita berdoa? Kapan ya kita berdoa? Apakah kita berdoa pada pagi hari? Apakah kita berdoa pada siang hari? Ataukah kita berdoa pada malam hari? Karena Allah itu, Tuhan itu yang kita sembah ini adalah roh, Bapak Ibu Saudara. Roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu, ya. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, orang yang melekat hidupnya dengan Tuhan, misalnya kalau kita belajar dari sosok Yesus, pagi-pagi sekali Tuhan Yesus itu mengasingkan dirinya untuk berdoa kepada Bapaknya. Dan sedangkan malamnya dia melakukan mujizat, banyak sekali mujizat. Kenapa? Kalau seringkali ya, kalau kita pikir itu kenapa ya kok saya harus berdoa setiap pagi, memuji Tuhan, saat teduh, membaca firman pada pagi hari, kenapa ya? Karena pagi hari itu suatu permulaan awal, ya. Permulaan dari segala sesuatu awal di hari itu. Nah, kita ini perlu mengalaminya dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu prioritas buat setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mencari Tuhan dahulu. Dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memulai pekerjaan, kita perlu mencari Tuhan dulu. Seperti saya juga memulai pelayanan, khotbah apa ya Tuhan yang saya harus sampaikan. Nah, persiapan, kan butuh persiapan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya juga berdoa, Tuhan apa ya Tuhan ya, besoknya lagi malamnya, siangnya, Tuhan apa ya, tanya terus sampai Tuhan kasih gitu ya. Gitu. Ya puji Tuhan. Nah, Tuhan cuma kasih clue dari kitab Mazmur gitu. Kitab Mazmur ya. Ya saya yakin Tuhan Yesus sekarang juga sedang menyertai saya Bapak Ibu Saudara. Saya juga berdoa, aku menyerahkan pelayananku ya Tuhan kepada kuasa kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara juga bisa ngomong, aku menyerahkan pekerjaanku ya Tuhan. Ya, dalam setiap hari, doa di pagi hari, doa di malam hari, kita boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan kita beri atau atas planning kita ke depan, seperti kita melakukan iman Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Mazmur 5 ayat 1-7 doa meminta bimbingan dan perlindungan, ya. Mazmur 5 ayat 8-13 ya seperti saat sekarang ini kita sengaja untuk beribadah secara jemaat, ya. Beribadah kejemaatan, kebahagiaan orang benar. Nah, ia memberikan gambaran ayat 8-9 itu, ia memberikan gambaran tentang dirinya, berdoa bagi dirinya. Nah. Ini, terus saya mau sharingkan lagi, setelah Daud ini membulatkan tekad, ya. Daud kan membulatkan tekadnya untuk mencari Allah dengan segenap hatinya. Daud ini menyerahkan diri dengan 3 tindakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah yakin, ya, yakin bahwa Allah akan mendengarkan suaranya. Dengan apa Daud kok bisa Daud yakin? Ya karena Daud berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa Bapak Ibu Saudara. Seperti judul yang tadi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang nomor 2, Daud akan berdoa pada pagi hari. Jikalau kehidupan kita berkiblat kepada Allah, berdoa pada waktu pagi ini akan menjadi kehidupan yang wajar yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara setiap pagi, ya. Yang ketiga adalah, yang terakhir pasti setiap orang yang berdoa ini tujuannya apa? Menunggu jawaban dari Tuhan atas segala doa kita,
untuk menjawab masalah kita, untuk menjawab problematika kita, untuk menjawab semua planning kita. Kita nggak tahu, tapi ketika kita berdoa minta sama Tuhan, yang ketiga ini tujuan kita berdoa itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ini mengkisahkan tentang doa masa tua, Bapak Ibu Saudara. Doa masa tua. Mazmur 71 ayat 18. Kita membaca sama-sama di Mazmur 71 ayat 18. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Mazmur 71 ayat 18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Hari tua itu bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara, cukup menakutkan. Kok bisa ya? Cukup menakutkan. Karena masa-masa itu kadang-kadang orang berpikir, oh aku sudah nggak produktif lagi, ya. Tapi seringkali kita di masa tua ini kondisinya sudah lemah, mungkin sakit. Kondisi tersebut bukan tidak enak bagi diri sendiri mungkin, tapi juga nggak enak bagi orang-orang di sekeliling. Karena mungkin kita berpikir, oh aku membuat susah mereka, ya. Tapi beda loh Bapak Ibu Saudara dengan yang kita sudah baca pemazmur ini dalam ayat yang tadi. Dia rindu masa tuanya itu menjadi masa tua yang produktif, ya. Untuk memberitakan secara pribadi karya Tuhan yang sudah dikenalnya dari sejak kecil. Yang ditakutkan pemazmur apa? Yang ditakutkan pemazmur ini bukan kondisi lemah dan sakit itu, bukan. Tapi tidak adanya penyertaan Allah dalam dirinya. Oleh karena itu apa? Dia minta sama Tuhan supaya Tuhan ini tidak meninggalkannya. Perjalanan hidupnya yang telah ia lalui nggak mudah, banyak kesesakan-kesesakan, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur juga nggak tahu, ya, berapa lama lagi punya kesempatan untuk mengalami hal tersebut. Tapi jelas-jelas dia mempergunakan waktu yang Tuhan sudah beri untuk generasi yang akan datang. Nah, sekarang saya kembali ke kisah hidupnya Daud, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya Daud ini penuh dengan masalah, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kalau kita tahu Daud ini siapa sih? Daud ini adalah raja, ya kan? Daud ini nabi. Daud itu raja yang diurapi dan berkenan di hadapan Allah. Tapi satu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu menyertai Daud dalam masalahnya. Tuhan itu pasti juga menyertai setiap dari kita dalam masalah kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu orang ini banyak sekali musuhnya. Terjadi peperangan rohani. Doa ini relevan buat Daud. Mungkin hidup kita juga sering ditempa banyak sekali masalah, problem. Tapi ketika kita juga tahu ceritanya Daud itu juga manusia loh Bapak Ibu Saudara. Bukan tiba-tiba seperti Tuhan gitu, bukan. Kita perlu menangkap Roh Kudus dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Daud ini memanggil Allah, ya. Daud ini memanggil Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Adonai, Adonai, Adonai. Adonai itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Adonai itu master, ya, majikan, suhu. Nah, Daud itu menunjukkan diri kepada Allah. Kebanyakan orang menjadikan Tuhan Yesus itu hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya aja.
Tapi marilah Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita mau menerima pengajarannya. Ya. Raja Daud ini begitu totalitas sama Tuhan. Begitu. Percaya satu hal Bapak Ibu Saudara, ini firmannya tidak panjang ya, tapi percaya satu hal, saya mau bicara. Percaya satu hal, ketika kita ya berjalan sama Tuhan dari awal dalam doa dan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Kita juga dalam naungannya pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Saya akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tuhan ngomong sendiri loh. Enggak ada Allah selain daripadaku. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13 berbunyi seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bersama Yesus kita semua pasti menang, amin Bapak Ibu. Ya, silahkan tutup Alkitabnya. Mari pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Kau Telah Memulai. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdiri. Serupa gambaran
yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sekarang ku memujimu, mari. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Allah yang mulia, Dia akan sempurnakan hidup kita. Sembah Dia, sembah Dia, Allah yang mulia, Dia akan sempurnakan hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku mau menyembah Tuhan,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita mengenai doa. Sejauh mana doa saudara dan saya sudah kita panjatkan kepadanya? Sejauh mana kesungguhan doa kita panjatkan ke dalam hadirat-Nya? Sejauh mana kesungguhan kita mau dekat dengan Tuhan kita? Saudara yang bisa menjawab, mari, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita pergunakan kesempatan itu untuk kita selalu berdoa setiap saat, setiap waktu, supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita semakin mengenal akan karakter Allah, supaya kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Dia. Bukan hanya sekedar doa selesai, bukan hanya sekedar menyembah selesai, tidak. Tetapi saatnya, waktu ini Tuhan sudah ingatkan kepada kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Dia. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami, baik yang tua, muda, orang tua, kami kurang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Kami hanya sekedar berdoa menjadi kebiasaan. Tidak Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami mohon ampun di hadapan Engkau. Firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami, semakin kita dekat dengan Engkau, baik itu melalui doa, baik itu melalui penyembahan, kami akan semakin didekat erat oleh Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Sekali lagi Tuhan, ampunilah segala kelemahan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kehidupan kami, memimpin kehidupan kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau dengar Tuhan. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan dengan kesungguhan hati kami Tuhan, oh Engkau mendengarnya Tuhan, sehingga kami Tuhan segala sesuatunya dipermudahkan oleh Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, oh Tuhan, Engkau memberikan jalan yang terbaik buat kami Tuhan, baik itu terhadap pekerjaan kami Tuhan, baik terhadap permasalahan yang ada di dalam keluarga, baik terhadap kesehatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semakin hari semakin rindu untuk berdoa dan berdoa terus. Kuasa-Mu tetap bekerja, dan kami imani Engkau adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara diberkati, haleluya. Terima kasih buat pelayanan hambanya Saudara Kefas. Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi, amin. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan, Tuhan
Hari Jumat doa malam jam 7 sampai 8. 1 jam saja saudara, kita mau luangkan waktu untuk berdoa bersyafaat di gereja bersama-sama. Hari Sabtu ada komsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Minggu ibadahnya bukan sore ya, pagi. Akhir ibadah jam 6 pagi ya saudaraku. Yang bertugas yang menjadi WL adalah Ibu Rika, singer Ibu Vina dan Ibu Yis, Asyer Bapak Ibu Yosep, kolektan Bapak Teguh, LCD Saudari Arin, musik Saudara Theo, Saudara Juan dan Saudara Leonel, anak-anak muda semua. Firman Tuhan akan dilayani oleh evangelis Bapak Lukas Wijaya dari Surabaya. Jadi dimohon semuanya bisa hadir di pagi hari ibadah pagi yang menyejukkan ya. Kita mau doakan yang berulang tahun pada 16 Juni Ibu Nona, dan hari ini tepatnya Ibu Syofang. Kita mau doakan juga rencana buat baptisan air tanggal 5 Juli hari Selasa di Indonesia Motor. Adapun yang mau mengikuti baptisan air harap hadir dalam pemahaman tentang baptisan air hari Sabtu tanggal 25 Juni dan tanggal 2 Juli. Saat komsel remaja ya, dimohon hadir. Kita juga doakan buat minggu depan Saudara Alfon yang melangsungkan pernikahan di Prigen, supaya Tuhan tolong campur tangan semuanya. Kita hanya bisa mendukung doa ya saudaraku. Biarlah semuanya berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kita juga doakan semua jemaat, pergumulan apapun yang terjadi, kita mau tetap terus berdoa dan bersyukur pada saat ini Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, karena pertolongan Tuhan. Hanya kita bisa mengucapkan syukur kepada Dia. Karena itu kita mau tetap terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, sampaikan pada Yesus. Doa-doa kami berseru kepadamu, bahkan Tuhan mempersiapkan dirimu untuk menerima setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Nafas kehidupan orang percaya adalah melalui doa. Tanpa doa, kehidupan ini akan kering. Kehidupan kekristenan, iman kami juga akan kering tanpa kami bersekutu dengan Engkau. Itulah sebabnya berikan kepada kami semuanya Tuhan rindu, bercakap-cakap, berbincang-bincang, mengutarakan isi hati kami setiap saat, baik pagi hari sebelum kami memulai aktivitas kami, juga malam hari sebelum kami masuk dalam istirahat tidur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau siap mendengarkan setiap seruan doa-doa kami, seperti yang dilakukan oleh Daud. Bahkan sampai masa tua, kami mau Tuhan terus berbuah untuk menyampaikan
pengalaman hidup yang kami alami kepada generasi yang berikutnya. Beri kepada kami Tuhan, terima kasih teladan dari Daud ini memberkati kami semuanya. Terpujilah namamu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Nona yang berulang tahun tanggal 16 Juni, untuk Ibu Xiaofang yang hari ini berulang tahun. Ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih. Kami juga serahkan anak-anakmu yang dalam bepergian. Mungkin juga mereka ada yang dalam keadaan tidak sehat, kurang sehat, para lansia, dimanapun berada di rumah, dalam keadaan apapun, berkati mereka Tuhan. Bahwa Tuhan mendengar setiap doa, seruan para orang tua. Jangan membiarkan kami, jangan membiarkan masa tuaku. Oh, Engkau tidak mendengarkan doa, tapi Tuhan siap mendengarkan doa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati juga untuk Alfon yang hari ini mengadakan pertunangan di Makassar bersama keluarga. Oh Tuhan, Engkau sertai dan besok minggu berikutnya akan mengadakan pemberkatan nikah di Pacet, Bukit Doa Immanuel. Tuhan sertai. Kami mengucap syukur bahkan semuanya Tuhan. Kami juga serahkan rencana baptisan air untuk beberapa remaja muda, bahkan saudara yang lain, Bapak Ibu yang lain yang belum mengambil keputusan untuk baptisan air. Berikan hati yang mantap, pengenalan yang betul, benar-benar pemahaman yang benar tentang perlunya baptisan air, tentang perlunya kami mendeklarasikan diri kami adalah orang percaya seperti Yesus Kristus yang sudah memberikan diri untuk dibaptis. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua anak-anakmu kalau sebentar hendak kembali ke rumah masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami semuanya satu persatu, mulai dari yang terkecil sampai pada yang tertua. Tuhan melihat. Oh haleluya Yesus, Engkau mengenal Tuhan, Engkau mengerti Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Tuhan kepada kami kerinduan selalu menyebut Engkau, berseru kepadamu Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu memberkati, menaungi, berjalan bersama anak-anakmu dimanapun mereka berada. Usaha apapun, pergumulan apapun yang dihadapi, Tuhan ada bersama. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.